Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Suryanto Putro. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu hasil penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan hasil belajar dengan menggunakan media SWI berbantuan kahoot pada pembelajaran IPA kelas 5 materi listrik dan teknologi. Sekolah Dasar Negeri Karangbesuki 1, Kota Malang. Pertama-tama yaitu latar belakang masalah. Pada umumnya, siswa kelas 5 yang saya hadapi adalah seringkali mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep abstrak pada materi listrik dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu abstraksi konsep, yaitu konsep-konsep materi listrik seperti arus listrik dan tegangan dan rangkaian listrik cukup abstrak bagi siswa sekolah dasar. Yang kedua adalah kurangnya media pembelajaran. Kurangnya ketersediaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif membuat siswa kesulitan untuk memvisualisasikan konsep-konsep tersebut. Ketiga, minat belajar yang beragam. Tidak semua siswa memiliki minat yang sama terhadap materi listrik dan teknologi. Relevansi penelitian ini sangat relevan karena yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman siswa dengan menyediakan media pembelajaran yang tepat. Siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep listrik dan teknologi. Kedua, menumbuhkan minat belajar. Media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi yang dianggap sulit. Tiga, menyiapkan generasi masa depan, yaitu pemahaman yang baik tentang listrik dan teknologi akan sangat bermanfaat bagi siswa dalam menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama menganalisis kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam memahami materi listrik dan teknologi. Kedua, mengembangkan media pembelajaran yang efektif dan menarik untuk materi listrik dan teknologi. Ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa pada materi listrik dan teknologi. Desain penelitian yaitu menggunakan desain penelitian Chemis dan M-Taggart. Desain penelitian Chemis dan M-Taggart merupakan siklus penelitian tindakan kelas atau PTK yang terdiri dari 4 tahap berulang, yaitu perencanaan atau planning. Pada tahap ini, Anda harus merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian, memilih tindakan yang akan dilakukan. Dalam hal ini, penerapan media SWI berbantuan kahoot dan menyusun instrumen pengumpulan data. Kedua, itu bertindak atau acting. Anda melaksanakan tindakan yang telah direncanakan, yaitu menerapkan media SWI berbantuan kahoot dalam proses pembelajaran. Ketiga, mengamati, observasi. Anda melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran dan pengumpulan data melalui observasi dan eksperimen. Keempat, merefleksi atau reflecting. Anda menganalisis data yang telah terkumpul untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan dan merencanakan siklus berikutnya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Penjelasannya adalah data kualitatif, yaitu melalui observasi dan wawancara. Observasi melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran siswa menggunakan media SWI berbantuan kahoot. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif atau non-partisipatif. Hal ini dapat diamati antara lain yaitu mengamati aktivitas selama pembelajaran, interaksi siswa dengan media, tanggapan siswa terhadap media dan hambatan yang ditemui. Dan kedua yaitu melakukan wawancara. Dapat melakukan wawancara dengan peserta didik, guru atau pihak terkait lainnya untuk menggali lebih dalam mengenai pemahaman mereka terhadap materi, kesulitan yang dihadapi, dan pendapat mereka tentang penggunaan media SWI berbantuan kahoot. Data kuantitatif yaitu eksperimen, itu melakukan eksperimen dengan membandingkan hasil belajar yang menggunakan media SWI berbantuan kahoot dengan yang tidak menggunakan SWI. Data kuantitatif dapat diperoleh melalui tes, kuis, atau angket yang sudah saya berikan. Metode analisis datanya yaitu data kualitatifnya, yaitu analisis tematik, yaitu data hasil observasi dan wawancara akan dianalisis secara tematik untuk menemukan pola, kategori
keyword atau tema yang muncul. Analisis naratif itu data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk narasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengalaman siswa dan guru. Data kuantitatif yaitu statistik deskriptif. Data kuantitatif dari hasil tes ataupun dapat dianalisis menggunakan statistik deskriptif mean, median atau modus dan standar deviasi untuk menggambarkan distribusi data yang sudah didapatkan. Sebelum memulai penelitian, ditemukan masalah dalam pelajaran IPAS di kelas 5 SD Karang Basuki 1, yaitu kurangnya peserta didik berprestasi dalam mata pelajaran IPAS. Maka dilakukan hasil pretest untuk menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang belum mencapai target pelajaran yang diharapkan. Hasil pretestnya adalah peserta didik tuntas adalah 19 dengan presentasi tuntas 63,33%. Peserta didik belum tuntas adalah 11 peserta didik dan juga presentasenya adalah 36,67%. Berdasarkan data hasil tes pada tahap prasiklus yang diberikan pada peserta didik kelas 5 dengan jumlah peserta didik, diperoleh hasil yang seperti di atas tersebut. Lalu dilakukanlah tahap siklus yang pertama, yaitu peserta didik tuntas adalah 23 peserta didik dengan persentase tuntas 76,67%. Peserta didik belum tuntas itu 7 peserta didik dengan persentase yaitu 23,33%. Hasil evaluasi siklus 1 diperoleh rata-rata kelas 75,73 dari 30 peserta didik dengan nilai terendah 64 dan nilai tertinggi 85. Pada siklus 1 juga diperoleh persentase ketuntasan kelas 76,67%. Hasil ini belum sesuai dengan ketuntasan minimal yang diharapkan, yaitu lebih besar dari 81. Ketidaktuntasan ini disebabkan oleh beberapa hal, datanya guru kurang mempersiapkan diri dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga guru kurang mampu melaksanakan segala pembelajaran dengan maksimal. Maka dari itu harus dilakukan yaitu siklus kedua. Dari siklus kedua diperoleh data nilai rata-rata 76,77 dari 30 peserta didik. Rata-rata siklus 2 lebih meningkat dari siklus 1. Adapun jumlah peserta didik yang tuntas sebanyak 25 peserta didik dan tidak tuntas adalah 5 peserta didik, sehingga dapat persentase ketuntasan yaitu 83,33%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang tercapai peserta didik telah mencapai standar ketuntasan yang telah ditetapkan, yaitu lebih besar dari 81%. Ini berarti penelitian tindakan kelas ini tidak dilanjutkan lagi ke siklus berikutnya. Meski demikian, dalam siklus 2 masih ada kekurangan terkait dengan kegiatan pembelajaran. Di antaranya masih ada peserta didik yang sungkan mengumumkan pendapat ataupun menjawab pertanyaan di depan kelas dengan alasan takut atau malu. Kesimpulan yaitu hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan media mikrososui berbantuan kuat dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri Karang Basuki 1 pada materi dan teknologi tahun pelajaran 2024-2025. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.